Rasil TV untuk Islam yang satu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Amma ba'du. Jamaah salat subuh yang dirahmati Allah, salamullahi alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apabila kita bersama-sama memperhatikan kebohongan dan kejujuran dapat dibagi menjadi dua. Satu yang dinamakan as-sidqul khabari, yang kedua as-sidqul makhbari. Begitu pula kebohongan, al-kadhib al-khabari dan al-kadhib al-makhbari. Kalau seseorang membawa satu kabar, kabar tersebut sesuai dengan fakta dan kenyataan, dikatakan kabar yang benar. Tapi kalau seseorang berkata benar, sesuai dengan kenyataan, tapi tidak sesuai dengan apa yang di hatinya, dikatakan sebagai apa? Sebagai al-kadhib al-makhbari. Al-kadhib al-makhbari. Ucapannya benar, sesuai dengan fakta, tapi tidak sesuai dengan apa yang di hatinya. Nah, perilaku orang-orang munafik, mereka berbicara benar, mengaku sebagai orang yang beriman, bersaksi bahwa Muhammad SAW sebagai Rasulnya, tapi ternyata tidak sesuai dengan apa yang di hati mereka. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala katakan mereka sebagai orang-orang yang berdusta. Bukan kabar yang mereka sampaikan, tapi apa yang mereka ucapkan tidak sesuai dengan apa yang di hati mereka. Nah, ini yang diulas dalam suratul Munafiq. Sebagaimana yang telah kita renungkan bersama-sama kemarin, bagaimana mereka datang ke hadapan Rasul mengatakan bahwa kami bersaksi bahwa engkau adalah Rasulullah. Allah katakan Allah juga tahu bahwa kamu adalah Rasulnya. Dan Allah bersaksi bahwa mereka adalah orang-orang yang berdusta, karena yang mereka tampakkan tidak sesuai dengan apa yang di hati mereka. Mereka menjadikan sumpah mereka sebagai perisai untuk melindungi kebohongan mereka. Dan mereka orang-orang yang telah beriman atau mengenal kebenaran, kemudian mereka keluar dari keimanan, masuk ke dalam kekafiran, karena yang mereka lakukan dalam hidup ini adalah perbuatan yang bertentangan dengan keimanan mereka. Sebagai contoh, orang mengaku dirinya beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulnya, beriman kepada kitabnya, tapi loyalitasnya bukan untuk Allah, bukan untuk Rasulnya, bukan untuk orang yang beriman. Dia mengaku sebagai orang yang beriman, tapi hatinya condong kepada orang-orang yang kafir. Kalau kita melihat mereka begitu mempesona, mengagumkan, pembicaraan mereka begitu menarik, tapi mereka orang-orang yang menjadi beban di tengah-tengah kaum muslimin, bahkan yang berperan untuk mencabik-cabik persatuan mereka dan menimbulkan keresahan di tengah-tengah mereka. Allah gambarkan mereka bagaikan balok-balok yang bersandar, bukan sebagai balok-balok yang menyanggah dan memberikan manfaat. Kalau mereka diajak untuk datang ke hadapan Rasul agar Rasul memohon ampun untuk mereka kepada Allah, mereka berpaling dengan menyombongkan diri. Nah, orang-orang semacam ini Allah katakan baik engkau memohon ampun bagi mereka atau tidak, Allah tidak akan memberikan ampunan bagi mereka. Kita saksikan bagaimana makar dan tipu daya yang mereka lakukan di tengah-tengah kaum muslimin. Ini merupakan apa yang kita baca pada pagi hari ini. Humul ladzina yaquluna la tunfiqu ala man inda Rasulillahi hatta yanfaddu. Walillahi khazainus samawati wal ard
walakinnal munafiqina la yafqahun. Mereka lah orang-orang yang berkata, jangan kalian berinfak membantu orang-orang yang berkumpul di sekeliling Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam agar mereka bubar, Jadi kalian orang-orang yang berkemampuan jangan bantu berinfak untuk orang-orang yang duduk bersama Rasul dan orang-orang yang berada di sekelilingnya hingga mereka bubar. Allah jawab, sesungguhnya kepunyaan Allah di tangan Allah seluruh perbendaharaan langit dan bumi. Tapi orang-orang munafik tidak memahami hal ini. Kalau kita betul-betul memahami dengan benar, seluruh perbendaharaan langit bumi di tangan Allah. Dia yang membuka dan Dia yang menutup. Tidak ada sesuatu yang terbuka dan tertutup melainkan dengan izin Allah. Pemahaman ini akan melahirkan pandangan, sikap, cara hidup yang benar. Tapi begitu kita salah memahami, akhirnya kita untuk dunia kita, untuk kesejahteraan kita, untuk keluarga kita, untuk kemuliaan kita datang kepada orang-orang kafir, mendekatkan diri kita kepada mereka dan condong untuk mengangkat mereka di tengah-tengah mereka karena apa-apa yang mereka janjikan bagi kita semua, seperti yang kita jumpai pada akhir ini. Oleh karena itu, kalau seorang mukmin, apalagi seorang dai, tidak yakin akan betul-betul janji Allah dan rizki yang Allah Subhanahu wa ta'ala janjikan bagi mereka-mereka yang beriman, bertakwa, dengan mudah masuk dalam perangkap syaitan. Saya teringat seorang teman yang kebetulan menjadi seorang supplier di tengah-tengah hadirin sekalian, satu departemen yang cukup kaya raya. Dia menyaksikan bagaimana pejabat-pejabat tinggi dari mulai atas sampai ke bawah, seluruhnya hadirin sekalian setiap menandatangani proyek yang difikirkanlah diri mereka walaupun merugikan negara. Dia mengatakan, Ustadz, tidak ada jalan untuk perbaikan bangsa dan negara ini kecuali dengan zuhud, di mana setiap orang yang beriman betul-betul yakin kepada Allah, yakin pada janjinya bahwa rizki di tangan Allah hingga mereka dapat hidup lurus. Kalau tidak, kerusakan sudah luar biasa dahsyatnya dari mulai atas hingga ke bawah. Kemudian Allah lanjutkan bagaimana makar dan tipu daya mereka. Yaquluna la irraja'na ilal madinati la yukhrijanna al-a'azzu minhal adhal walillahil izzatu walirasulihi walil mu'minina walakinnal munafiqina la ya'lamun. Mereka-mereka yang berkata, untuk siapa? Untuk Rasul. Mereka mengatakan, kalau kita pulang ke Madinah nanti, orang-orang yang mulia akan mengusir mereka yang hina dina, yang datang ke Madinah untuk memohon perlindungan, yang datang ke Madinah untuk memohon naungan. Kita tempatkan rumah kita untuk mereka, kita utamakan mereka dari anak kita. Sekarang mereka bersikap sombong, mau menginjak-injak kepala kita. Itu ucapan Abdullah bin Ubay bin Salul, hanya disebabkan karena pertentangan antara seorang muhajir dan ansar. Dia manfaatkan ini untuk mengadu domba dan menimbulkan pecah belah. Apa yang Rasulullah lakukan menghadapi fitnah semacam ini? Ini pelajaran yang berguna bagi kita. Begitu Nabi mendengar ucapan Ibnu Ubay yang berusaha memanaskan situasi, menggunakan pertentangan antara seorang ansar dan muhajir dengan cara seperti ini, Rasulullah baru saja berkemah. Biasa perjalanan dari mulai pagi, nanti kalau sudah mulai siang karena panas terik, Nabi perintahkan orang untuk berkemah. Nabi langsung mengatakan, robohkan kemah. Robohkan kemah. Setelah dirobohkan kemah, Nabi memerintahkan sahabatnya untuk melanjutkan perjalanan. Mereka letih, lelah, disuruh melanjutkan perjalanan tanpa henti. Akhirnya apa? Begitu hadirin sekalian, sampai malam hari mereka sholat. Setelah mereka sholat, karena letihnya mereka tidak sempat ngobrol dan kumpul-kumpul. Akhirnya mereka tidur. Pagi hari mereka bertanya pada Rasulullah SAW, tidak pernah kami menjumpai engkau melakukan hal seperti ini, wahai Rasulullah. Rasulullah menjawab, apa kamu tidak mendengar apa yang mereka ucapkan yang bisa menimbulkan fitnah?
Rasulullah sengaja melakukan hal ini supaya mereka tidak sempat duduk ngobrol-ngobrol mendengarkan isu dan fitnah yang membuat situasi semakin panas. Nah, kita bagaimana umat Islam bisa rukun, bisa damai kalau televisi kita, radio kita, WA kita, Facebook kita, Instagram kita, Twitter kita isinya fitnah terus-terusan. Bayangkan coba hadirin sekalian. Waktu kita lebih banyak untuk berbicara di media sosial kita hadirin sekalian, pembicaraan-pembicaraan yang menimbulkan kerusakan dan fitnah. Oleh karena itu bandingkan coba seorang di negara maju dan orang-orang di tengah-tengah kita yang punya waktu kosong banyak. Seorang Amerika duduk bersama beberapa orang Indonesia di Amerika pada saat menganggur. Lalu seorang Indonesia menceritakan si fulan begini, si fulan begitu. Ditanya, yang kamu bicarakan siapa? Dibilang si fulan teman saya. Apa hubungannya dengan kamu? Enggak ada. Ngapain kita membicarakan hal-hal yang merugikan, tidak ada manfaat. Kita lihat mereka orang yang di luar Islam menyadari bahwa ini sia-sia, tidak bermanfaat sama sekali. Jadi kita lihat yang diinginkan orang munafik menciptakan suasana yang meresahkan, suasana yang menimbulkan rasa was-was, ketergantungan manusia pada manusia agar dapat mereka peralat dan menghilangkan rasa pasrah berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pada ayat berikutnya Allah ingatkan kita, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah, jangan kalian biarkan harta benda kalian, anak-anak kalian membuat kalian lupa untuk mengingat Allah. Anak kalian, harta benda kalian merupakan amanat dan karunia dari Allah. Kalau kalian selalu ingat Allah, Allah akan jaga harta maupun anak kalian. Tapi kalau kalian lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah juga akan melupakan kalian. Nasullaha fanasiyahum, mereka lupa pada Allah, Allah juga melupakan mereka. Maka Allah katakan, wala takunu kalladzina nasullah fansahum anfusahum. Jangan kalian tergolong dari orang-orang yang lupa pada Allah, akhirnya Allah membuat mereka lupa diri, tidak tahu apa yang mereka harus lakukan, akhirnya mereka melakukan yang merugikan, meninggalkan yang menguntungkan mereka. Jadi jangan biarkan harta benda kalian, anak keluarga kalian yang Allah amanatkan pada kalian membuat kalian lupa pada Allah. Tapi ingatlah Allah, jaga Allah, Allah akan jaga harta kalian, jaga keluarga kalian dan limpahkan berkahnya atas kalian. Wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Yang melakukan semua itu mereka adalah orang-orang yang rugi perdagangan mereka, baik perdagangan dunia mereka maupun akhirat mereka. Karena begitu mereka meninggalkan Allah, tidak akan ada yang dapat menggantikan Allah. Tapi di saat orang bersama Allah, tidak ada sesuatu yang kuasa untuk membahayakan dirinya. Oleh karena itu Said Qutb mengatakan, man wajadallah wajada kulla syai' wa man faqadallah faqada kulla syai'. Orang kalau sudah menjumpai Allah, bersama Allah, dia telah memiliki segala sesuatu. Tapi kalau kehilangan Allah, dia akan kehilangan segala sesuatu. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala ingatkan agar kita berbagi harta kita. Di saat kita berbagi bersama saudara kita yang membutuhkan, Allah akan lipat gandakan menjadi 700 kali lipat. Lebih dari itu, Allah akan bebaskan kita dari ketakutan, kesedihan dalam kehidupan dunia. Tidak takut untuk menghadapi hari depan, tidak bersedih untuk sesuatu yang hilang, karena Allah akan menggantikan dengan yang lebih baik. Wa anfiqu mimma razaqnakum, berinfaklah kalian, menginfakkan sebahagian yang kami anugerahkan bagi kalian. Min qabli an ya'tiya ahadakumul maut, sebelum datang kematian menjemput kalian. Fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Pada saat itu dia akan menyesal dan berkata, wahai Tuhanku, tangguhkan aku walaupun hanya untuk beberapa saat saja. Fa asaddaqa wa akum minas salihin, aku berjanji untuk bersedekah dan menjadi orang-orang yang saleh. Allah katakan, walan yuakhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Sekali-kali Allah tidak akan menangguhkan usia seseorang apabila tiba saatnya, tiba ajalnya.
Wallahu khabirum bima ta'malun. Sesungguhnya Allah Maha tahu akan apa yang kalian lakukan. Allah katakan wala in ruddu la'adu limanuhu anhu wa innahum lakadzibun. Orang seperti ini kalau ditambahkan lagi usianya, diberikan kesempatan, akan kembali lagi penyakitnya. Ada sebuah kisah sebagai penutup. Seorang memiliki hutang sangkut paut kepada orang amat banyak. Punya kebiasaan kalau beli sesuatu dia kasih uang muka. Belum diselesaikan dia beli lagi barang orang lain dengan uang muka. Hingga akhirnya apa? Orang lain gak mampu untuk menjual, sedangkan dia membayar dengan cara mencicil karena keserakahan dan kerakusan. Akhirnya dia sakit cukup berat. Begitu sakit cukup berat, dia panggil keluarganya, tolong hutang saya bayarkan. Jadi kalau saya nggak ada, ini saya punya buku hutang-hutang saya, tolong bayarkan buat mereka. Juga pesan untuk menyedekahkan sebahagian harta. Allah kasih, subhanallah, ternyata penyakitnya sembuh. Dia bilang, kalau gitu nanti dulu, nanti saya yang bakal ngurus sendiri. Itu buku hutang disimpan lagi hadirin sekalian. Padahal orang berhutang sekarang atau besok dibayar nggak? Kalau memang dia orang yang beriman, kalau ada pasti akan segera membayar. Tapi kecintaan pada dunia membuat dia menahan hak orang lain. Ini bencana yang paling besar, hubbud dunia, cinta pada dunia. Salat kita terganggu, keluarga kita abaikan, perintah Allah kita tidak pedulikan. Nah ini yang mendorong banyak ustadz, kiai, ulama, habib memberikan fatwa yang tidak benar, memutarbalikkan ayat Allah. Semua disebabkan karena kecintaan pada dunia. Wal iyadu billah. Semoga Allah menjaga keimanan kita, keislaman kita, memberikan pemahaman yang benar mengenai hakikat hidup ini, agar kita dapat mengerjakan perbuatan yang benar, dan Allah kumpulkan kita bersama Rasulnya, keluarganya, para sahabatnya, dan orang yang beriman, hingga Allah subhanahu wa ta'ala mengakhiri hidup kita dalam keadaan yang Allah paling ridhai. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa la'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasio TV, untuk Islam yang satu.